Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua kelompok warga di Kecamatan Alasan Nias Utara terlibat pertikaian. Satu tewas, sedang 3 orang lainnya terluka. Tak terima lahan pertaniannya rusak, warga terlibat cekcok dengan pekerja proyek galian di Langkat. Kapolda Sumatera Utara diminta untuk memecat 2 anggota Polri berinisial Bribka R dan Brigadir W yang diduga berselingkuh. Saudara, berhati-hatilah saat memarkir kendaraan di tempat umum. Diimbau untuk menggunakan kunci ganda. Karena di Medan, salah satu jemaah yang sedang sholat hampir kehilangan sepeda motornya. Beruntung tindak kejahatan tersebut berhasil digagalkan. Pada saat jemaah melaksanakan salat subuh, Masjid Silaturahim di Jalan Garu 3, Kecamatan Medan Amplas, Medan didatangi pencuri. Pria ini mencoba mencuri 1 unit sepeda motor yang sedang terparkir di halaman masjid. Pelaku terlihat sudah berhasil merusak kunci kontak. Untungnya salah satu jemaah mengetahui percobaan pencurian, sehingga pencuri gagal mengambil sepeda motor. Pelaku yang terpergok kemudian kabur dari kejaran massa. Ini pencuri di saat rakaat pertama mereka sudah bolak-balik sekitar 2-3 kali. Lalu pas di rakaat kedua setelah selesai kunut atau sudah mau masuk salam, di situ mereka 2 orang, satu di sana untuk menunggu di gerbang yang pertama, lalu yang kedua itu dia langsung untuk mengambil sepeda motornya. Dan alhamdulillah memang ada satu jamaah yang dia juga sadar bahwasanya ada yang mau mengambil sepeda motor itu. Lalu beliau mengejar dan di situ pencuri juga lari. Lalu di situ kami juga nggak mendapat apa-apa lagi karena memang beliau langsung dibawa kawannya lari. Sebelumnya di Masjid Silaturahim, seorang jemaah pernah kehilangan sepeda motor yang juga terparkir di halaman masjid. Warga pun diimbau agar lebih berhati-hati saat memarkirkan kendaraan. Lebih baik jika menggunakan kunci ganda. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Truk tangki milik Pertamina terbakar di Tol Tanjung Mulia, Kabupaten Deli Serdang. Diduga api dipicu dari korsleting listrik mesin truk. Kamis malam kemarin, truk tangki Pertamina yang membawa solar tiba-tiba terbakar saat melintas di ruas tol Tanjung Mulia, Deli Serdang. Karena terdapat banyaknya solar, api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. Pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena saat itu mereka terjebak macet dalam perjalanan menuju ke lokasi kejadian. Damkar mengerahkan 4 unit mobil untuk memadamkan api. Yang terbakar mobil truk tangki membawa BBM. Itu dan kalau proses pemadaman sendiri seperti apa? Jenis pemadamannya kita menggunakan air, cuma lebih efektif dia memakai busa. Tapi udah ada mobil kita dari kantor pusat memakai busa supaya lebih efektif dia pakai busa daripada air biasa karena dia untuk minyak. Setelah berjibaku selama 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sejumlah kendaraan yang hendak melewati jalan tersebut sempat menghentikan laju kendaraan. Polsek Percut Setuan saat ini sedang menyelidiki penyebab kebakaran. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Warga desa Bulu Telang Langka terlibat cekcok dengan pekerja galian proyek penimbunan jalan tol. Penyebabnya warga tidak terima lahan pertanian mereka rusak akibat proyek tersebut. Bapak dari kesatuan mana, Pak? Bapak dari kesatuan mana? Bapak dari Cekcok hingga saling dorong melibatkan warga desa Bulu Telang, Kecamatan Padang Tualang dengan pekerja proyek galian C di Langkat. Aktivitas proyek pun berhenti karena warga tidak mengizinkan proyek ini dilanjutkan. Warga marah lantaran lahan pertanian mereka rusak akibat proyek pengerukan tanah untuk tol Stabat Langsa. Diduga lokasi galian C ini telah melewati batas lahan sawit milik warga, sehingga menyebabkan pohon sawit yang ditanam warga rusak akibat erosi. Warga sebelumnya sempat mendatangi PT Anugrah Putra Perkasa yang bertanggung jawab atas proyek ini untuk meminta ganti rugi. Namun hingga kini belum digubris oleh mereka.
Sebenarnya sebagai warga tentang galian ini yang terdampak terjadi longsor tanah dan merusak tanaman warga di lahan kami. Dan ini pas peringgan punya lase pas batas. Ini bakaran longsor tak berapa bulan minggu kemudian kalau datang hujan. Karena ini pas patal batas diambilnya. Nah, saya menilai ini proyek galian ini nggak bertanggung jawab tentang kronologi ini. Kemarin kita udah koordinasi sama pihak tiga, entah mandor mereka, nggak ada tanggapan. Udah koordinasi kita, nggak ada direspon mereka. Udah sampai kita kurang lebih 2 kali kemarin turun ke lapangan kita menyampaikan kisah keluh kita kepada mereka. Sampai saat ini nggak ada tanggapan mereka. Jadi Warga berharap pihak kepolisian serta pemerintah terkait dapat memeriksa izin proyek operasi galian C di wilayah tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi diminta untuk memecat 2 anggota Polri berinisial Bribka R dan Brigadir W yang diduga berselingkuh. Hal itu ditegaskan langsung oleh kuasa hukum mantan suami Bribka R, Sahrul. Perselingkuhan kedua polisi tersebut dinilai telah mencoreng institusi Polri. Permohonan pemecatan itu agar ada efek jera bagi keduanya. Selain itu, kasus perselingkuhan yang sudah dilaporkan oleh mantan suami Bribka R hingga saat ini belum ada kepastian. Padahal pelaporan ini sudah berjalan selama hampir 1 tahun. Kedua poin itu membuat tim kuasa hukum menggugat Kapolri, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolres Tebing Tinggi ke Pengadilan Negeri Medan. Sementara Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi menegaskan bahwa Polres Tebing Tinggi sudah memutuskan PTDH terhadap kedua anggota polisi yang terlibat dan mereka mengajukan banding. Laporan klien kita. Yang pertama laporan ke Bid Propam, itu sebelumnya sudah dilapor ke Polres Tebing. Itu putusannya menyatakan terlapor itu PTDH. Tapi sampai saat ini putusannya yang ditangani oleh Bid Propam Polda Sumut belum keluar juga. Laporan disampaikan 8 September 2022. Dan laporan kedua itu laporan terkait perzinahan yang dilaporkan oleh pelapor klien kami terhadap mantan istrinya Bribka R. Itu dilaporkan ke Polda Sumut. Namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Cuman sekali diberikan SP 2HP yang isinya akan melakukan gelar perkara. Tapi dari 8 September 2022 sampai saat ini tidak ada kejelasan penanganannya. Polres Tebing Tinggi sudah memutuskan dari sidang yang digelar oleh Ankumnya di Polres sana yang bersangkutan PTDH. Kemudian ada upaya banding dari yang bersangkutan dan saat ini proses banding itu sedang berjalan di Bitpropam Polda Sumut dan nanti kita tunggu hasil proses itu. Untuk antisipasi dampak El Nino pada produksi hasil pertanian, Kementerian Pertanian fokus meningkatkan produktivitas dengan menambah siklus tanam pada 500.000 hektar area lahan di seluruh Indonesia. Peningkatan produktivitas berupa penambahan musim tanam dengan memanfaatkan teknologi dan bibit unggul. Fenomena El Nino yang diprediksi akan terjadi di Indonesia pada bulan Agustus hingga September menjadi ancaman pada sektor pertanian, terutama tanaman pangan. Untuk antisipasi dampak dari El Nino, Kementerian Pertanian meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian dengan meningkatkan siklus musim tanam 2 kali dalam setahun. Nantinya produktivitas musim tanam akan diterapkan di 6 provinsi di Indonesia. Menteri Pertanian Syahrul Limpo Yassin menargetkan luas lahan yang akan ditingkatkan siklus tanam mencapai 500.000 hektar area lahan dengan didukung sarana irigasi, mekanisasi, dan penggunaan bibit unggul. Lahan yang akan dipilih merupakan lahan yang minim terdampak El Nino. El Nino seperti apapun adanya, tetapi kondisi ketersediaan pangan kita, khususnya beras kita, harus bisa dijamin secara maksimal. Oleh karena itu dari neraca ketersediaan kita cukup, tapi kita nggak boleh pede dan
hektar di seluruh Indonesia melalui 6 provinsi. 6 provinsi itu yang pertama adalah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, 3 Jawa, dan Sulawesi Selatan. Dampak dari fenomena El Nino sendiri akan menyebabkan kurangnya curah hujan di Indonesia. Hal itu dapat memicu terjadinya kekeringan di beberapa wilayah dan akan berdampak kepada hasil ketahanan pangan khususnya beras. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Fri Meriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.